Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, jemaat dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita akan mulai ibadah Minggu sekaligus ibadah Pentakosta pertama di hari ini. Jemaat dipersilakan berdiri sambil kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 240A, baitnya yang pertama. Ibadah perayaan Hari Keturunan Roh Kudus ini dilaksanakan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai seisi rumah kita. Amin. Jemaat, kita lakukan Kidung Jemaat nomor 7 baitnya yang pertama, dan setelah menyanyi jemaat dipersilakan duduk kembali. Roh Kudus selalu hadir menuntun hidup kita, tetapi kita lebih cenderung mengikuti kehendak hati kita sendiri dan menyakiti hati Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami dan baruilah hati kami dengan Roh-Mu agar kami layak bagi-Mu. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Ia menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan berfirman, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Kidung Jemaat 237 baitnya yang pertama kita lakukan bersama.
Jemaat Tuhan, dalam sukacita Pentakosta pertama ini kita akan sama-sama membaca juga merenungkan firman Tuhan dari dua bagian Alkitab. Yang pertama dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9, dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, di saat ini, di hari Minggu ini, kami rindu untuk membaca bagian dalam berita firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan bahurilah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami apa kata firman Tuhan yang akan kami baca di saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari dua kitab, yakni kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama yakni dari Kejadian 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, dan kitab Perjanjian Baru yakni Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, dengan bunyi begini. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter kala-kala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan tersesat ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin
kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirena, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, Shalom. Kiranya sukacita Kristus menjadi milik kita semua saat ini, sekalipun kita semua tengah diperhadapkan dengan sebuah situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman. Tetapi orang-orang yang hidup dalam Tuhan tidak akan pernah kekurangan sukacita. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, peristiwa Babel adalah simbol bahwa Allah tidak berpihak pada kesombongan manusia. Allah tidak setuju kalau manusia sombong. Allah tidak suka, Allah tidak senang kalau manusia hidup dalam keangkuhan. Itu menandakan bahwa Allah menentang sekali perilaku manusia yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya mampu, yang merasa dirinya hebat, apalagi sampai melupakan Tuhan. Yang Allah mau di dalam segala keadaannya manusia tetap menyembah Allah. Yang Allah mau baik dalam suka maupun duka manusia selalu berharap pada Allah. Yang Allah mau bahwa manusia menyadari bahwa di segala keadaan, di segala musim kehidupannya, Allah adalah tempat satu-satunya manusia bergantung dan berharap. Bukan pada kekuatan dirinya, bukan pada kepintarannya, bukan pada jabatan atau status sosialnya, bukan pada apa-apa yang dia miliki. Tetapi biarlah kekuatan manusia itu berasal dari Allah. Karena bagi Allah, ketika seseorang bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka bukan hanya relasi vertikalnya yang mengalami perubahan, tetapi kebergantungan manusia kepada Allah itu juga akan memberi dampak pada bagaimana relasi horizontal dengan sesama dan ciptaan yang lain, yang baik, yang sehat, juga harmonis. Dalam pandangan Allah, manusia yang hidup di luar Allah bisa dipastikan dimanapun dia ada, dia hanya akan hidup untuk dirinya sendiri tanpa memperhitungkan orang lain, apalagi ciptaan lainnya. Apa artinya sebuah kehidupan kalau tidak berarti dan tidak bisa memberi arti atau dampak bagi sekelilingnya?
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cerita Alkitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 dengan jelas menceritakan bahwa ketika Allah melihat niat hati manusia untuk menandingi kemahakuasaannya, di situ Allah bertindak dan semua kacau balau. Apa yang bisa tahan di muka bumi ini ketika Allah menyatakan kuasanya? Sehebat-hebatnya manusia, ketika Tuhan bertindak, kita hanya bisa angkat tangan, menyerah dan berserah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, ketika momen perayaan ulang tahun yang ke-70 Republik Rakyat Cina, Presiden Xi Jinping menyatakan, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan Cina. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan perkembangan di Tiongkok. Tidak ada kekuatan yang dapat menggoncang fondasi negara besar ini. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan orang-orang Cina dan bangsa Cina untuk terus maju. Hiduplah Partai Komunis, Tiongkok yang agung dan panjang umur rakyat Tiongkok. Sayangnya, beberapa bulan setelah pernyataan itu dikeluarkan, Cina porak-poranda dengan virus corona, bahkan sampai menyebar hampir ke seluruh pelosok dunia ini. Manusia boleh menyatakan kekuatan, kemampuan, kehebatannya dalam pandangan manusianya. Tetapi ketika Allah bertindak, segala sesuatu menjadi tidak ada artinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama ini mau mengingatkan kita semua untuk mari kita belajar dari kisah di Babel, tapi juga kisah di Cina, bahwa tidak ada yang bisa menandingi kemahakuasaan Allah. Manusia boleh berencana sesuai dengan apa yang ada padanya, tetapi yang terjadi adalah kemahakuasaan dan kehendak Tuhan. Dan karena itu jangan pernah menyombongkan diri dan menganggap yang lain kecil. Karena di mata Allah siapapun kita sama-sama berharga dan sama-sama dikasihinya. Allah menentang kesombongan, Allah menentang keangkuhan, Allah menentang tinggi hati. Allah sing suka dengan orang yang suka topo dada karena merasa diri mampu dan kuat, apalagi sampai merendahkan orang lain, apalagi sampai melupakan Tuhan. Tetapi Allah cinta akan orang-orang yang rendah hati, yang mau menghargai sesamanya, yang mau mengasihi ciptaan yang lain, dan yang mau merendah untuk berharap dan bergantung hanya pada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini mengantarkan kita juga untuk memahami bahwa Allah menginginkan kita bergantung sepenuhnya hanya pada Allah. Kita berharap sepenuhnya hanya pada Allah. Dan kesadaran akan itu hanya akan lahir ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Ketika Roh Allah tinggal dalam hati dan pikiran kita, maka roh baik itu akan selalu mengingatkan kita untuk tidak melupakan Tuhan. Roh Kudus yang akan selalu menyadarkan kita untuk tetap bergantung dan berharap pada Allah apapun keadaan hidup kita. Roh Kudus itu juga yang akan selalu mengingatkan kita tentang bagaimana kita berelasi dengan sesama. Kita berelasi dengan ciptaan yang lain. Khususnya di masa pandemi corona saat ini. Firman Tuhan ingin menguatkan kita untuk tetap jaga iman. Tentunya kita semua merasakan kecemasan yang luar biasa. Amankah kita berada di suatu tempat? Amankah kita berada di tengah-tengah sebuah komunitas? Kapankah keadaan ini akan berlalu? Bagaimana hari esok kita? Bagaimana pekerjaan kita? Bagaimana masa depan anak-anak kita? Firman Tuhan hari ini mendorong kita jaga iman agar tetap percaya segala keadaan dapat Allah pulihkan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jaga iman kita untuk tetap percaya dalam keadaan apapun Allah tetap memelihara saudara dan saya. Yang penting tetap berharap dan percaya. Firman hari ini juga mendorong kita untuk menyadari bahwa kita semua terpanggil untuk melakukan kebaikan bagi sesama tapi juga bagi ciptaan yang lain. Roh Kudus yang dicurahkan hendaknya menuntun masing-masing kita untuk bisa membangun sebuah kehidupan yang baru. Yang tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bagaimana berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Roh Kudus harus dibahasakan dalam tindakan-tindakan yang benar, tindakan-tindakan kasih dan kepedulian. Dan karena itu, mari jaga iman kita, jaga hati kita, jaga hidup kita, agar dimanapun kita ada, kita mampu menjadi orang-orang yang tetap berharap pada Tuhan dan memberi dampak yang baik bagi sesama, tapi juga bagi lingkungan di mana kita ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah bersama-sama kita mengaku iman kita dengan melakukan Kidung Jemaat 280 bait pertama, kedua, dan ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk dan marilah kita berdoa syafaat dengan
Diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa di dalam Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk hari ini. Momen yang akbar, momen ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kami dan bagi dunia ini. Biarlah Roh-Mu berkarya dalam hati dan pikiran kami, dan Roh-Mu menuntun seluruh kehidupan kami, agar kami kedapatan menjadi orang-orang yang tetap berharap pada Tuhan, tidak ragu akan kemahakuasaan Allah, tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada jaminan. Kiranya Roh Kudus juga mendorong kami, supaya dimanapun kami ada, kami bisa menjadi berkat bagi sesama dan bagi dunia ini. Doa kami bagi semua keluarga jemaat yang sementara beribadah di rumah, Tuhan memberkati mereka. Para suami, istri, anak-anak, orang tua lansia, ibu-ibu janda, duda, anak yatim piatu, semua kami diberkati Tuhan. Semua kami dijagai Tuhan. Usaha-usaha kami diberkati Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kami diberkati Tuhan. Setiap langkah hidup kami dijaga Tuhan. Kami terlindungi dari segala keadaan, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi virus corona saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus bagi semua orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan di jemaat ini. Terkhusus Tuhan, doa kami bagi mereka yang sementara berjuang memperoleh kesembuhan dan kesehatan karena terdampak virus corona, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan memberkati mereka, jaga iman mereka, dan biarlah lewat makanan, minuman, vitamin, obat yang mereka konsumsi, imun mereka dipulihkan, mereka sembuh dan sehat kembali. Nama Tuhan dimuliakan. Doa kami bagi pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua menteri, Tuhan berkati, berikan hikmat dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan, khususnya kesiapan pelaksanaan sebuah kehidupan yang baru, yang rencananya akan mulai dilakukan, dijalankan bulan Juni nanti. Biarlah pemerintah diberikan hikmat untuk bisa mengambil sikap yang baik demi keselamatan dan kehidupan bersama negara ini. Doa kami bagi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa kepada Tuhan bagi semua orang yang berada di garda terdepan dalam tanggung jawab penanganan penyebaran virus corona, khususnya bagi para dokter dan tim medis, para relawan, bahkan anggota Polri. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan lindungi mereka. Kami berdoa bagi gereja, Tuhan, biarlah Tuhan meneguhkan iman kami, khususnya gereja di Indonesia yang karena keadaan ini untuk sementara waktu masih melakukan ibadah-ibadah di rumah-rumah. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan gereja kami, khususnya semua umat. Berikan bagi kami kekuatan iman untuk tetap percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tapi biarlah kehadiran kami sebagai gereja yang hidup mampu memberi dampak yang baik bagi dunia ini, dan mampu membahasakan kasih Tuhan bagi dunia yang sementara membutuhkan lawatan dan pemulihan dari Allah. Terima kasih Bapak, untuk semua kami yang melayani Engkau di hari ini. Biarlah semua kami pun dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan jemaat ini, semua pelayan dan umatnya. Hari ini, minggu baru,
bahkan di bulan yang baru. Biarlah Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri sambil kita melakukan Kidung Jemaat 412 baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, perayaan Hari Pentakosta mengingatkan kita bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus untuk menggerakkan hati keluarga kita, untuk merawat relasi kehidupan. Karena itu arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, supaya kamu melakukan segala yang baik oleh kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu, kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat, ibadah kita selesai. Selamat mengakhiri bulan Mei dalam sukacita karena penyertaan Tuhan, dan selamat menjalani bulan Juni dengan pengharapan di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh